Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan, dan hari ini gue mau ngebahas buku kedua dari Nawila, yaitu Nawila dan Rumah Dalam Gang. Buku ini diterbitin sama penerbit Postpress dan ditulis oleh Bu Reda Gaudiamo dan berilustrasi masih dengan Cecilia Hidayat. Nah, seperti biasa akan gue bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu, baru kita akan masuk ke pembahasan bukunya. Oke, blurbnya tuh kayak gini. Hari-hari Nawila masih dipenuhi kegembiraan. Bermain-main bersama teman-teman kecilnya, membaca buku-buku baru dari Bu Juwita, atau menyanyi di RRI. Apalagi, Pak kini juga mengisi hari-harinya. Pak mengantar Nawila ke sekolah dan membelikan es krim tanpa bilang-bilang mak, atau mengajarinya ketak-ketik di kantor, atau bersama-sama menggambari dinding rumah. Barangkali hanya rumah Nawila yang dindingnya juga digambari bapak-bapak. Nawila bahagia tinggal di rumah kecilnya di dalam gang. Hingga suatu hari, Pak memberi kabar yang membuat dunia kecilnya terguncang. Nah, itu tadi untuk blurb singkat di belakang bukunya. Dan mungkin akan sedikit gue spill sih, yang dimaksud di bagian akhir blurbnya tuh apa. Karena dia tuh ada di bagian awal buku, jadi harusnya nggak apa-apa ya. Bahkan di, apa sih namanya ini, French flap-nya. Nah, di situ bomnya. Bukan bom juga sih, ini kan juga kisah keseharian. Jadi kayak gini, Pak tuh ngomong, Mak, Wila, Pak harus memberitahu sesuatu, katanya sambil berbisik. Apa itu? Mak berbisik juga. Kita akan ke Jakarta, kata Pak. So, itu adalah hal besar yang akan terjadi di dalam bukunya. Satu hal yang membuat dunia kecil Nawila terguncang. Dan ya itu sih. Tapi sebelum kita masuk ke hal apa aja yang gue suka dari buku satu ini, mungkin akan sedikit gue kasih setup lagi kali ya. Nawila sendiri merupakan sebuah cerita yang akan mengajak kita untuk mengikuti keseharian dari anak berusia 6 tahun yang tinggal di Surabaya yang punya rumah di dalam gang tadi di akhir tahun 60-an. Jadi akan pure slice of life, akan pure mundane things gitu. Keseharian banget lah kayaknya. Nah, buku kedua ini akan bener-bener mengajak kita untuk melanjutkan keseharian si Nawila tadi pasca dari buku pertama. Kalau di buku pertama kan dari Nawila belum sekolah sampai dia masuk TK kan. Nah, di buku keduanya tuh kita akan bener-bener pick up dari terakhir kali kita ditinggal gitu sama Nawila. Melanjutkan kesehariannya yang sudah menjadi murid TK gitu. Nah, setupnya akan seperti itu. Di sepanjang bukunya kita akan masih akan ditawarkan cerita-cerita manden yang cukup dekat dengan keseharian kita. Apalagi kalau kalian mungkin tinggal di Jawa Timur, mungkin masih akan banyak relate di sana. Walaupun mungkin kayak gue gitu ya, yang bukan tumbuh di tahun 60-an tapi masih banyak relate-nya. Masih sama seperti buku pertama, vibes-nya kayak gitu. Tapi ya, mungkin kayak 2/3 bukunya tuh akan sama sebenarnya sama buku pertamanya. Kita akan mengikuti keceriaan dari Nawila, keseharian dari Nawila, kekesalannya dia, kenakalannya dia mungkin, pemikiran-pemikirannya yang polos tadi. Sementara untuk sepertiga akhir bukunya baru kita akan bertemu dengan konflik yang udah gue sebutin tadi, yaitu Nawila harus meninggalkan rumah dalam gangnya. Yang membedakan buku kedua dan buku pertama mungkin itu ya, ada sebuah permasalahan yang lumayan besar gitu, relatif lebih besar. Karena di buku pertama gue mikirnya tuh memang berasa manden keseharian aja. Di sini Nawila bertemu dengan problem yang cukup besar. Sama mungkin yang membedakan satu lagi dari buku pertamanya adalah kita akan dapat satu tokoh baru yang akan cukup banyak berinteraksi dengan Nawila yang sebelumnya tuh di buku pertamanya nggak terlalu ada. Walaupun di-mention sih, yaitu Pak. Mungkin di buku pertamanya di-mention sekelebat aja kan. Nah, di buku kedua tuh Pak ada dan perannya tuh cukup dalam di dunianya Nawila, which is melahirkan permasalahan pindah tadi kan. So itu sih untuk blurb dan setup tambahan dari cerita Nawila dibandingkan dengan buku pertamanya. Sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang gue suka. Mungkin sedikit spoiler alert kali ya. Gue masih nggak menemukan hal yang gak gue suka dari buku Nawila. So, di video kali ini akan ngebahas hal yang gue suka aja. Karena masih sangat menyenangkan baca Nawila. Gimana dong? Gue enjoy banget dan gue gak menemukan kekurangan. Jadi ya udahlah, kelebihan aja. Yang pertama, gue masih menemukan Bu Reda masih bisa menghilangkan dirinya sepenuhnya dan hanya menyajikan cerita Nawila seutuhnya. Ini udah gue bahas di Reels, udah gue
bahas di video pembahasan Nawila buku pertama, jadi nggak usah gue, jelasin lebih jauh lagi. Itu masih sama, masih bisa dirasakan dan it's a good thing. Yang kedua, gue banyak menemukan hal lucu di dalam, buku kedua ini gitu, yaitu mungkin gue banyak hal di dalam buku keduanya yang masih relate gitu, sebagaimana yang gue rasakan di buku pertamanya. Apalagi gue juga tumbuh, di Jawa Timur, jadi masih ada lah beberapa hal yang dialami sama Nawila, dialami sama anak kecil satu ini yang dulu gue juga, rasain gitu. Tapi di buku kedua ini, makin berasa gap-nya. Kalau di buku pertama gue ngerasa hal-hal yang menurut gue relate tuh nggak lekang sama perbedaan masa antara Nawila di tahun 60-an tadi dan gue yang nggak usah disebut tahunnya tapi lebih modern. Itu masih nggak lekang sama gap tadi, tapi di buku kedua ini mulai berasa gitu. Rentan waktunya mulai terasa. It's not a bad thing. Gue malah menemukan hal tersebut tuh jadi hal yang lucu gitu. Kayak waktu dia masuk TK, nama temen-temennya tuh lawas semua. Kayak Endang, Sri, terus Gatot, nama-nama yang nama-nama kayak gue nyebutnya tuh nama-nama Pade sama Bude gitu. Bukan nama-nama, teman-teman seangkatan gue ke bawah. So, itu gap-nya mulai berasa dan, sekali lagi gue nggak menemukan itu sebagai kekurangan, ya gue menemukan itu sebagai hal yang lumayan lucu sebenarnya waktu gue baca bukunya. Kemudian mesin tik, sebenarnya, waktu gue masih kecil tuh, masih terekspos juga sama mesin tik, cuma karena gue ke-expose sama mesin tik tadi juga cuma sekelebat aja, jadinya ya gue masih menganggap hal ini tuh, eee, satu hal yang ada di generasi atas gue lah. Which is sekali lagi masih tetap lucu. Terus ini sih yang paling, membagongkan waktu gue baca tuh, jadi kayak si Nawila tuh punya tante, adiknya si Pak. Waktu dia lagi ngobrol sama emak, dia tuh mention kalau si tantenya tadi tuh punya, anjing. Terus si Nawila penasaran kan. Nah, emak ngomong, "Bentar, emak tunjukin, foto dari anjingnya si, tantenya Nawila tadi." Gue sempet lupa sekelebat kalau ini tuh settingnya di tahun 60-an ya. Gue ngira kayak dia bakal, pull up HP dia gitu ya, terus nunjukin. Enggak, dia ngambil foto men, foto physical foto gitu. Jadi wah, lucu juga sih. So, itu, gap setting waktu ceritanya mulai berasa, tapi gue menemukan itu sebagai poin plus sih malah, bukan jadi kekurangan. Nah, walaupun gue dibikin ketawa tadi gitu ya sama perbedaan generasi ini, tapi gue juga bisa dibikin mewek men sama buku Nawila yang kedua. Bayangin gak tuh? Ini tuh buku buku anak-anak yang nyeritain tentang keseharian anak-anak. Tapi bisa bikin gue mewek waktu bacanya. Konteks. Gue tuh, punya habit buat baca sebelum tidur kan, dan gue, menyelesaikan atau membaca buku satu ini juga sama sebelum tidur. Terus ada satu momen saat permasalahannya tadi muncul, si, Nawila yang akan pindah ke Jakarta tadi. Kemudian ini entah karena memang gue dasarnya tuh think about things deeply, atau memang kayaknya by the time gue, baca dan nyelesain buku Nawila tuh, gue ada di satu momen dimana gue banyak, say goodbye lah sama beberapa orang di sekitar gue. Oke, sebagai adult pastinya kita juga mendedikasikan satu momen terakhir sebelum, kita berpisah gitu dan minta maaf, say thank you, lalala, dan tentunya bilang kalau sampai ketemu lagi ya. Satu kata yang sebenarnya cukup umum gitu ya untuk dikatakan, tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, kita tuh kan nggak bener-bener tahu ya apakah kita akan bertemu lagi gitu, walaupun kita sebagai orang dewasa punya kuasa untuk itu, gue bisa aja kayak beli tiket kereta gitu untuk ketemu sama orang-orang yang gue say goodbye tadi, tapi apakah kenyataannya akan segampang itu? Kayaknya enggak. Kita punya kesibukan masing-masing, memang, masanya sudah habis. Wow, kenapa jadi deep gini? Tapi itu ya, karena emang gue cukup memikirkan hal dalam-dalam gitu. Jadinya kayak pas banget nih, gue lagi ada di masa tadi, kemudian gue baca Nawila ini. At that time, waktu gue baca, gue mikir, wah ini bisa jadi sedih nih. Tapi waktu dipikir ulang, sesedih apa sih? Kan ini Nawila. Dia tuh anaknya ceria banget dan kocak gitu. Gue
malah menanti mungkin dia akan ngomong sesuatu yang out of the box banget gitu di situasi yang seperti tadi, yang akan ngebanyol mungkin. Tapi ya gue nggak tahu kan arahnya akan dibawa kemana. Gue pikir akan ke sana. Tapi ada satu momen waktu si Nawila pindah tuh, dia ngomong sama temennya siapa sih, Farida. Kayak dia janji gitu, "Kamu tapi bakal balik kan?" Nah, si Nawilanya jawab karena waktu dia tanya sama si Pak ngomong kalau dia akan balik, tapi maksudnya Pak kan ya sebagai orang dewasa ya one day lah kalau ada kesempatannya. Tapi si Nawila udah kayak, "Oh, gue akan balik," gitu. Terus ini nih, sebelum masuk mobil, Farida memegang tanganku. "Besok, besok, besoknya besok kamu pulang ya, ya," katanya. Ya, besok, besok, besoknya besok aku pulang. Seriusan gue nggak tahu apakah memang positioning gue yang lagi di state yang kayak tadi gitu ya, yang memang gue lagi mengalami say goodbye ke banyak orang tadi, atau karena gue emang lagi baca Nawila di jam 2 pagi, jadi memang waktu-waktunya contemplating gitu kan. Jadi kayak waktu baca itu, damn, pengen mewek. Terus ada lagi, jadi si Nawila tuh sebelum dia pindahan, dia tuh sempat mention ke teman-temannya, si Farida, si Bud, si Dul, kalau dia akan ngirim surat gitu, at least bersurat lah. Si Farida iya aja, karena dia udah dijanjiin juga sebenarnya kalau walaupun lama, tapi besoknya besok tuh Nawila akan pulang juga. Nah, si Bud, si Dul ngomong percuma kalau dia ngirim surat ke Bud karena Bud tuh nggak bisa baca. Sedangkan Dul tuh yang tipe-tipe apa ya, gengsi, dia nggak pengen si Nawila tuh pindah, tapi ya gitulah, bocah lah, masih kecil juga. Dia ngomong kalau nggak usah nulis surat lah, nanti malah ribet balesnya. Terus dia kayak nutup pintu masuk rumah dan udah nggak ngomong sama Nawila lagi sampai si Nawila berangkat tadi. Nah, kalau si Farida ngomong seperti yang udah gue mention tadi, si Dul tuh kayak gini, dengan tidak sabar mobil melompat begitu semua pintu tertutup. Di belakang mobil semua melambaikan tangan kuat-kuat. Dul berlari di samping mobil dengan tongkat di ketiaknya. Di belakangnya, Bud ikut berlari. Meski sudah berlari sekuat tenaga, Dul tak semakin dekat. Jaraknya dengan mobil semakin jauh. Tapi aku masih bisa mendengar teriakannya masuk lewat jendela kaca mobil. "Wila!" Damn, bentar. "Wila, tulis surat. Nanti aku balas." "Wila!" Ya, nanti aku tulis surat. Jangan lupa membalas. Jangan lupa. Terus gue kayak pengen banting bukunya. Tapi kemudian inget ini buku dipinjemin sama Kang Rian, jadi gue tuh nggak expect akan dibikin seemosional ini baca buku Nawila gitu. Seriusan gue nggak expect dibikin seemosional ini di jam 2 pagi. Tapi sebenarnya yang bikin gue pecah tuh bukan dimulai dari momen tadi, tapi sebelumnya. Yang ini gue bacain satu bab aja ya. Karena konteksnya biar makin ngena, men. Jadi satu bab yang judulnya Mbok tuh, aduh, gue kena sih di situ. Aku terbangun semalam, barangkali karena terlalu banyak minum sebelum tidur. Pelan-pelan aku turun dari tempat tidur, berjingkat-jingkat menuju kamar mandi. Waktu mau kembali ke kamar, ada Mbok di depan kamar mandi. Tiba-tiba, Mbok memelukku. Dia menangis. "Kalau sudah di Jakarta, jangan nakal ya, Wila," katanya sambil menyeka matanya. Aku mengangguk-ngangguk, tapi tidak bisa bilang apa-apa. Aku sesak napas karena sekarang aku jadi ikut menangis. Which is, Wila tuh masih anak-anak ya, jadi kayak agak belum tahu gimana memproses perpindahan ini gitu. Sebelumnya tuh dia masih lumayan biasa-biasa aja. Ada momen biasanya, ada momen sedihnya, ada excitednya karena akan banyak pengalaman baru di Jakarta. Tapi di momen ini dia kayak gitu. Mulai di momen ini. Terus, terus si Nawila bilang, "Mbok, ikut ke Jakarta, Mbok. Aku sudah tua, Nduk. Di Jakarta hanya akan menyusahkan ibu dan bapakmu," bisik Mbok di sela-sela tangisnya. "Tapi nanti aku di sana sama siapa?" Huh, nanti ada Mbok baru, katanya sambil mengusap-ngusap kepalaku. Aduh, aku menangis lagi. Aku tidak mau Mbok baru. Kalau aku sudah pergi, Mbok tinggal di sini terus. Ya ndak, aku balik ke Tuban. Mbok setiap kali ada perayaan besar pasti pulang ke Tuban. Di sana tinggal keponakannya. Sekarang keponakannya sudah punya anak juga. Mbok tidak punya anak. Suaminya, kata Mbok, ini sih. Pada suatu hari berangkat ke Surabaya. Katanya mau cari uang yang banyak, tapi malah tidak pulang-pulang. Mbok menyusul ke Surabaya, mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Kata Mak, karena kehabisan uang, Mbok lalu mencari kerja. Waktu mencari kerja itu, Mbok bertemu dengan Nyonya Chang, temannya Mak.
Di sini Mbok bekerja dan tinggal. Waktu aku baru lahir, Nyonya Chang mengajak Mbok ke rumah. Mula-mula, Mbok datang pagi hari dan pulang ke rumah Nyonya Chang. Tapi, pada suatu hari, Mbok betul-betul pindah ke rumahku. Mak bilang, Nyonya Chang merasa Mbok lebih diperlukan di rumah Mak. Sejak hari itu, Mbok tinggal di rumah. Nanti aku tulis surat ke Tuban ya, Mbok ya. Tiba-tiba Mbok tertawa, air matanya masih mengalir. Jangan tulis surat, aku ini tidak bisa baca, Wila. Aduh. Aduh, kenapa Mbok tidak bisa baca? Aku menangis lagi, lebih keras dari tadi. Mbok memelukku, menyuruhku diam. Nanti, Mak dan Pak terbangun katanya. Mbok betul, Mak betul-betul terbangun. Ia masuk kamar Mbok, lalu duduk di tepi tempat tidur Mbok. Kami bertiga berpelukan. Terus, lo tahu kayak cerita kayak bab tadi tuh nggak cukup sedih ya? Kayaknya. Terus ditambahin sama ilustrasi dari siapa tadi? Kak Cecilia Hidayat. Ilustrasinya pakai bahasa Jawa lagi, gue lebih relate. Ini ilustrasinya. Mbok, melu nang Jakarta, Mbok. Itu, aduh, nggak bisa deh, nggak bisa. Literally meme-nya SpongeBob yang siapa menaruh bawang di sini. Momen ini. Dan gue baca itu di jam 2 pagi, astaga. Seriusan gue nggak expect akan ada roller coaster emosi waktu gue baca buku Nawila yang kedua ini. Karena dari pengalaman gue baca buku pertamanya, mostly tuh perasaannya kayak seneng-seneng aja gitu, happy vibes-nya, kayak mundane tapi happy. Ngikutin kisah polosnya Nawila ini. Tapi di buku kedua bener-bener, nggak expect seriusan, nggak expect. So, itu tadi sih beberapa hal yang pengen gue sampein soal Nawila buku kedua ini. Masih banyak hal seru dan menyenangkan yang bisa dibahas sebenarnya, tapi akan gue keep buat kalian baca sendiri. Sekali lagi gue masih nggak menemukan kekurangan dari buku Nawila. Gue masih enjoy, masih masih sangat menikmati gitu. Mungkin setelah gue balikin buku-buku yang dipinjemin sama Kang Rian ini, gue akan beli bukunya sendiri sih, dan akan lanjut ke buku ketiga ya. So, mungkin ya, sampai jumpa di pembahasan buku ketiga nanti. Untuk buku kedua, gue tutup sampai sini dulu. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.